Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang support vektor mesin ya. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita belajar decision tree, sekarang kita belajar SVM. Nah, di support vektor mesin ini itu sama halnya dengan decision tree. Dia juga termasuk supervised data, supervised learning, di mana variabel Y-nya itu apa? Sudah diketahui sebelumnya. Tinggal kita cari variabel Y yang baru atau estimasi variabel Y untuk ngecek akurat nggak sih dalam memodelkan data yang asli begitu. Ya. Nah, misalkan ini adalah skenario yang pertama. Kita punya data. Ceritanya ini datanya adalah beberapa tikus. Kita ingin mengklasifikasikan karena SVM dan decision tree itu sama-sama mengklasifikasikan ya. Kita klasifikasikan ke dalam kelas A atau kelas B, jadi bukan pengelompokan. Jadi kita klasifikasikan dulu untuk tikus ini. Yang kanan itu adalah yang kiri adalah yang tikus yang tidak obesitas, yang kanan itu adalah tikus obesitas. Nah, di SVM ini kita perlu threshold atau hyperplane di tengah-tengahnya atau pembatas. Nah, pembatas ini sesuai dengan peneliti. Mau di tengah-tengah, mau di kanan, mau di kiri, terserah peneliti. Nah, tapi tetap kita harus cek threshold atau hyperplane mana yang paling optimum atau yang paling baik dalam memisahkan dua atau lebih kelompok seperti itu ya. Nah, katakanlah kalau misalkan di observasi ini saya akan memotong di sini. Jadi threshold-nya atau hyperplane-nya di sini. Jadi garis pemisah itu namanya threshold atau hyperplane. Saya potong di sini misalkan. Oke nih, pas ya, kirinya yang nggak obes, yang kanan obes. Sepertinya terlihat baik nih threshold-nya. Nah, kalau misalkan saya punya observasi lagi satu di sini, berarti sudah jelas dia masuk yang non-obes atau tidak gendut atau kurus ya. Di sini betul. Kalau saya tambahkan lagi data di sini, ya kan? Berarti oke nih, sesuai nih dia termasuk yang obesitas. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan saya punya data di sini, apakah dia masuk ke obesitas ataukah dia masuk yang nggak obesitas? Gimana berarti? Nah, bisa jadi dia masuk yang obesitas karena kan dia di kanannya threshold kan atau di kanannya hyperplane atau di kanannya pemisah. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat jaraknya atau marginnya dengan yang tidak obes, itu lebih dekat daripada yang dia obes. Ya kan? Jarak dari yang biru yang hijau ini ke yang merah kan lebih dekat daripada yang hijau ke hijau. Ini jauh banget, ya kan? Nah, itu menandakan bahwa threshold atau hyperplane yang saya buat itu kurang baik untuk memisahkan kedua tikus ini, seperti itu. Mungkin seharusnya di tengah sini atau di sini yang terbaik, begitu. Jadi kita tetap harus cari threshold atau hyperplane yang paling optimal, meskipun kita sendiri yang membuatnya, gitu. Nah, misalkan skenario yang kedua, sama nih datasetnya, sama-sama tikus, yang kanan atau yang hijau dia obes, yang kiri dia tidak obes. Nah, misalkan saya punya observasi ini dua, kemudian threshold-nya saya buat di tengah-tengah di sini, kemudian misalkan saya punya satu observasi, dia yang masuk yang mana? Apakah dia masuk yang non-obes atau dia masuk yang obes? Kalau dilihat dari threshold-nya, dia di kiri threshold atau di kirinya pemisah, berarti dia masuk yang non-obes, ya kan? Kalau dilihat dari jarak, sesuai ya, jaraknya lebih dekat ke yang merah daripada ke yang hijau. Oke nih, berarti pemisah ini sesuai. Sudah pas nih, optimum gitu kan? Nah kan, jaraknya sama. Berarti threshold-nya optimum. Bagus nih threshold-nya atau pemisahnya sudah cocok nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ada outlier bagaimana? Outlier di sini misalkan. Kalau misalkan ke kiri kok jauh banget, ke kanan kok deket, tapi ternyata Y-nya atau klasifikasinya itu dia
nggak obes. Terus gimana kalau ada outlier seperti itu kan? Nah, kalau misalkan ada outlier, itu berarti namanya adalah apa? Nanti. Jadi, to make a threshold that is not so sensitive to outliers, we must allow misclassification. Jadi, yang saya tambahkan outlier itu namanya misklasifikasi. Yang seharusnya dia non-obes, dia masuk ke obes, itu namanya misklasifikasi. Misalkan seperti ini. Jika kita menaruh threshold di tengah-tengah, ya kan, maka yang merah ini misklasifikasi. Dia variabel Y-nya sudah ditentukan, dia itu non-obes, tapi dia kok masuk di kelompok obesitas. Nah, itu namanya misklasifikasi. Misclassification. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya data baru, tapi ternyata dia obes. Cocok nih. Nah, terus yang ini gimana? Yang outlier tadi itu. Nah, ini namanya yang tadi saya bilang, yang mau saya bilang namanya soft margin. Jadi, kita memperbolehkan adanya misclassification, the distance between the observations and the threshold is called soft margin. Jadi, jarak antara observasi ini dengan threshold dan observasi yang terakhir ini yang bukan misklasifikasi dengan threshold itu namanya soft margin. Jadi kita perlu soft margin. Jadi soft margin ini yaitu dapat memperbolehkan adanya misclassification dalam sebuah analisis SVM begitu. Jadi seperti itu. Jadi boleh ada misklasifikasi itu, tapi kita pakai soft margin begitu. Jadi soft margin ini memperbolehkan adanya misclassification. Nah, the name support factor classifier comes from the fact that the observations on the edge and within the soft margin are called support factors. Jadi, support factor classifier itu adalah ketika ada data yang misclassification seperti itu. Nah, misalkan saya punya data ini. Yang merah ini adalah by komputer, yang hijau ini dia nggak by komputer. Terus pemisah atau hyperplane-nya di mana kira-kira? Di tengah ya? Bisa jadi di tengah. Atau bisa jadi miring ke sini. Atau miring ke satunya lagi. Jadi, dilihat yang terbaik yang mana. Pemisah atau hyperplane yang terbaik. Nah, kita masuk ke SVM. SVM adalah metode pemisah data berbasis pencarian hyperplane yang terbaik, yang marginnya maksimum. Diharapkan margin semakin large margin itu atau semakin lebar marginnya itu semakin baik atau semakin optimum. Nah, SVM ini metode klasifikasi yang bisa digunakan untuk data yang linear atau tidak. Nah, di main ideas ini ada maksimum marginal hyperplane, yaitu kita mencari hyperplane margin yang terlebar atau large margin, karena diasumsikan semakin lebar marginnya semakin baik. Nah, setelah itu kita masukkan ke alat matematisnya, ke Lagrangian multipliers. Kemudian kalau misalkan ada variabel yang outlier tadi atau misclassified variable, itu kita pakai select variable. Nah, ini untuk yang linear. Kalau misalkan pemisahnya nanti tidak linear, berarti kita pakai kernel tricks. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke linear SVM terlebih dahulu. Nah, linear SVM, the case when data are linearly separable. Jadi, ketika datanya itu bisa dipisah secara linear. Jadi, ini kan the simple case, ada dua problem di mana kita bisa memisahkannya secara linear. Contohnya seperti ini. Nah, di gambar ini kita kan bisa memisahkan secara linear ya, mau dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau diagonal, miring. Nah, itu terserah. Itu bisa beberapa contoh hyperplane. Jadi, tinggal kita cari aja hyperplane atau threshold atau pemisah yang terbaik. Seperti itu. Ini kan bisa linear ya. Nah, misalkan ini saya pisahkan dari atas ke bawah. Sama dari diagonal, dari samping
kiri atas ke kanan bawah. Nah, mana yang margin yang terlebar? Nah, kan berarti yang kanan ya. Nah, maksimum marginal hyperplan itu adalah garis atau bidang pemisah terbaik yang digunakan SVM untuk memisahkan dua kelas data. Disebut maksimum margin karena SVM ini mencari hyperplan yang memaksimalkan jarak. Kenapa kita cari yang maksimum? Karena penelitian ini berpendapat bahwa hyperplan yang memiliki margin yang lebih lebar itu lebih akurat untuk mengklasifikasikan data ke depannya daripada yang memiliki margin yang lebih kecil, seperti itu. Makanya kita pakai maksimum marginal hyperplan. Nah, ini adalah komponen maksimum marginal hyperplan. Ada tengah-tengahnya, yaitu hyperplan pemisah dengan rumusnya seperti ini. Kemudian yang atas itu adalah hyperplan sisi atas. Yang bawah ini adalah hyperplan sisi bawah dengan rumus masing-masing seperti ini ya. Nah, ini adalah maksimum hyperplan tadi untuk perumusannya, baik untuk yang hyperplan tengah-tengah, kemudian H1-nya ini adalah hyperplan atas, H2-nya adalah hyperplan bawah. Ini untuk matematisnya begitu. Ini atas, ini bawah ya. Nah, terus kemudian yang deket-deket ini, data yang deket-deket ini itu adalah support factor. Nah, ini juga agak sulit untuk diklasifikasikan apakah dia masuk yang atas atau yang bawah, karena kan mepet ya dengan hyperplan atas atau bawahnya. Tapi nggak apa-apa seperti itu. Ini kan support data yang berdekatan dengan H1, H0 ini data yang berada tepat di atas H1 atau di bawah H2 itu namanya support factor. Nah, jadi kayak ini, yang ini sama yang ini seperti itu. Jadi agak susah diklasifikasikan, tapi tetap bisa diklasifikasikan begitu. Mungkin misalkan ternyata dia misclassification, berarti dia nanti pakainya soft margin tadi itu, begitu. Nah, bagaimana mengukur marginnya? Untuk matematisnya seperti ini. Jadi kita hitung jarak dari titik ke hyperplan. Secara matematisnya margin sama dengan 1 per W. Nah, karena margin ada dua sisi, H1 dan H2, maka ditotalkan, berarti kan ditambahkan atau dikalikan 2. Berarti total margin 2 dibagi W. W ini adalah panjang, berarti akar W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah sampai dengan WN kuadrat. Adalah norma Euclidean dari vektor pembobot W. Nah, setelah kita buat marginnya tadi, hyperplan, kita tentukan margin mana sih yang paling optimum. Nah, itu menggunakan Lagrangian itu, menggunakan pendekatan Lagrangian itu. Kemudian solusi dari masalah ini dicari menggunakan kondisi Karuskhan-Tucker. Ini bisa teman-teman cari. Apa sih KKT itu? Jadi intinya adalah untuk mengklasifikasikan, kita buat hyperplan-nya, kita cek marginnya, kita coba margin yang maksimum, terus untuk mencari margin yang optimum kita pakai pendekatan Lagrangian, seperti itu. MMH adalah garis pemisah optimal yang dibuat oleh SVM dengan jarak maksimum ke data terdekat dari dua kelas. SVM mencari MMH dengan menyelesaikan masalah optimasi agar margin menjadi sebesar mungkin. Kita cek dengan pendekatan Lagrangian itu. Kalau misalkan dia ada misclassification, berarti kita pakai soft margin itu ya. Nah, berdasarkan fungsi Lagrangian yang telah dijelaskan sebelumnya, MMH ini dapat ditulis sebagai berikut ini, batas keputusannya ini. Ini untuk perumusannya. Kalau misalkan dx transposnya lebih dari 0, berarti x transpose diklasifikasikan ke kelas pertama. Jika d x transpose t x transpose kurang dari 0, maka x transpose ini kita klasifikasikan ke kelas kedua, begitu. Nah, ini adalah soft margin. Bagaimana jika data dilatih tidak dapat dipisahkan secara linear, atau misalkan ada data yang misclassification. Berarti maka digunakan variabel kelonggaran atau slack variables yang dilanjutkan dengan epsilon untuk mengizinkan kesalahan klasifikasi pada contoh-contoh yang sulit atau mengandung noise. Margin yang dihasilkan disebut soft margin.
Nah, kemudian contohnya seperti ini. Jadi kita tambahkan variabel kelonggaran epsilon, tambahkan ke dalam variabel perumusan MMH sebelumnya. Jadi ini rumus yang sebelumnya kan ya. Nah, tadi tinggal ditambahkan di sini dikurangi dengan epsilonnya itu. Gitu. Nah, ini kan misclassification ya yang harusnya misalkan ini merah. Padahal di sini semuanya biru, harusnya kan dia di sini. Gitu kan. Ini namanya misclassification sehingga kita menggunakan soft margin begitu. Ini soft margin itu ini. Ini kan jarak antar data ke hyperplane yang paling dekat. Ini soft margin. Kita gunakan soft margin. Kemudian ini, yang biru ini, seharusnya kan ini merah. Kenapa dia biru di sini? Gitu. Ini juga misclassification. Ini adalah soft margin-nya juga. Ini soft margin, ini soft margin. Jadi soft margin itu adalah jarak antara data yang paling dekat dengan hyperplane. Nah, ini titik-titik yang dilakukan contoh pelanggaran margin ditandai dengan adanya epsilon lebih besar dari 0. Semakin besar epsilon, semakin parah pelanggarannya. Tujuan dari SVM dengan soft margin itu tetap menjaga margin selebar mungkin dan meminimalkan total kesalahan melalui optimasi. Begitu ya untuk yang linear. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya itu tidak linear ketika dipisahkan? Seperti ini. Contoh yang pertama, apakah data yang pertama ini linear? Ya, karena kita bisa memisahkan satu. Ini kan. Apakah data yang kedua ini linear? Enggak, karena kita nggak bisa memisahkan. Lurus nggak bisa, ke sini juga nggak bisa, ke miring juga nggak bisa, miring kanan juga nggak bisa. Ini berarti susah untuk dipisahkan dengan linearitas. Nah, apalagi ini kalau misalkan dia lebih banyak dimensinya. Ini juga agak susah, mau diagonal nggak bisa, atas bawah nggak bisa, kanan kiri nggak bisa. Berarti kita pakai non-linear SVM. Seperti ini ya. Kalau misalkan ini kan misalkan lingkaran. Kalau yang 2 dimensi, kalau yang 3 dimensi, trapesi. Jajar genjang ya. Nah, kayak gitulah. Ya. Kalau misalkan dia lurus kan nggak bisa ya. Susah, jadi dia nggak bisa linear untuk pembagian. Jadi SVM linear itu digunakan ketika data itu bisa dipisah secara linear. Kalau data itu tidak dipisah secara linear, berarti dia pakainya yang non-linear. Nah, itu pakai kernel trick, jadi nggak bisa pakai MMH. MMH tadi digunakan untuk linear SVM. Nah, tujuan dari kernel trick ini mengatasi data yang tidak linear. Kernel trick memungkinkan memisah data yang tidak dapat dipisahkan secara linear di ruang aslinya dengan memproyeksikan ke ruang fitur berdimensi tinggi tanpa benar-benar menghitung koordinat baru tersebut. Kemudian menghindari perhitungan kompleks. Kemudian meningkatkan kemampuan model. Membuat SVM lebih fleksibel dari kemampuan menyesuaikan dengan bentuk data kompleks seperti data berpola melingkar atau berpola nonlinear lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah kalau misalkan linear itu kita pakainya MMH atau maksimum marginal hyperplane. Kemudian kita cari optimasinya dengan pendekatan Lagrangian multiplier. Kemudian kalau misalkan dia ada misclassification, berarti kita pakai yang soft margin. Nah, kalau misalkan datanya itu tidak linear atau non-linear SVM, berarti kita pakainya kernel tricks. Itu ya untuk SVM.